Santo Paulus dua pilar gereja, dan dua pilar ini menyokong kehidupan kita sebagai orang Katolik sampai hari ini. Sehingga memang kalau disebutkan Petrus, seolah-olah harus disandingkan dengan Paulus. Petrus dan Paulus. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menuju oleh kedua nama itu Petrus, Paulus. Petrus. Ini ada dua karakter yang berbeda, bahkan sama. Isidorus. Tetapi mereka semua menerima misi, menerima tugas Paulus. Dan tugas Paulus itu jelas, meluaskan kerajaan Allah, mempertahankan dan meluaskan kerajaan Allah. Dan ini sebenarnya menjadi juga panggilan kita yang berbeda-beda ini, disatukan dalam LP3K. Kita lihat Petrus dulu yang pertama, karena kadang-kadang kita inferior, kita rendah hati dan rendah diri, seolah-olah kita tak bisa. Dia Petrus itu dijumpai Yesus justru ketika baru selesai menangkap ikan. Ikan itu sudah ditangkap, mungkin kosong. Bertemu di pantai. Dan kita tahu kan Petrus ini tidak berpendidikan. Tetapi lihat, di balik itu semua, Tuhan mempercayakan misi. Misi untuk sebagai wadas berdirinya gereja. Engkau Kefas, engkau Petrus. Diangkat batu barang ini, kudirikan jemaatku. Banyak kali hal-hal lain yang memperlihatkan bahwa Petrus sangat sederhana, apa adanya. Bahkan kesannya banyak ngomong ini. Ya, ketika Yesus mau meramalkan soal sengsaranya, bahwa anak manusia akan ditangkap, akan dibunuh, dan akan wafat. Petrus mengatakan hal itu tidak akan terjadi. Tapi lihatlah kenyataan, Petrus justru menyangkal Yesus 3 kali. Banyak kekurangan kita temukan dalam diri Petrus. Tapi Tuhan justru memakai dia. Ada sesuatu hal yang spesial yang Yesus tahu dari seorang Petrus ini. Lalu kita lihat Paulus. Paulus kebalikan. Paulus orang yang sangat-sangat berpendidikan. Dia ini murid seorang Gamaliel, guru besar ajaran Taurat dari kalangan Farisi. Dia mengaku sih, aku ini murid Gamaliel, orang hebat. Dia sangat belajar. Dan dia kita temukan dia kepala pasukan kan. Yang justru disuruh untuk menangkap murid-murid Yesus dan membunuhnya. Apa yang terjadi? Ketika dia membuka diri di antara Tuhan, ketika berjalan ke Damaskus, semuanya berubah. Ya benar kami katakan, Tuhan bukan memanggil orang yang hebat. Tuhan memanggil orang yang sederhana, yang mau. Karena banyak orang hebat yang tidak mau. Tapi justru sederhana yang mau. Yang mau, Tuhan pakai. Saya rasa kita juga tergolong orang yang sederhana ya. Kita tahu siapa diri kita, penuh kekurangan, penuh kelemahan, seperti Petrus. Tetapi kita juga mau. Kita kesibukan kita, urusan-urusan kita seperti Paulus, kita mau menggunakan misi ini sebagai orang-orang LP3K di tempat kita masing-masing untuk meneruskan misi ini. Saya rasa ya, tadi diskusi saya nangkap yang terakhir tadi, benar apa yang dikatakan Pastor Bases tadi. Tujuan kita itu bukan juara. Tujuan kita itu bersama
pastor-pastor kita di paroki kita masing-masing untuk membawa umat kepada kesadaran yang lebih tentang liturgi Katolik, tentang tradisi-tradisi dan kekayaan Katolik melalui lagu, melalui sabda-sabda Tuhan, atau tradisi-tradisi yang lain yang dimunculkan lewat lomba itu. Sehingga ya benar, makin Katolik, 100% Katolik, 100% warga negara Indonesia. Ini bisa dari tangan kita, dengan apa adanya kita, sebagai orang yang mungkin banyak kelemahan, banyak kekurangan seperti Petrus. Tapi kita juga dipercaya dengan apa yang kita miliki, Tuhan ingin kita berbuat sesuatu untuk meluaskan kerajaannya. Karena di paroki-paroki kita, saya yakin banyak sekali hal-hal yang sebenarnya liturgi Katolik belum dilaksanakan sepenuhnya. Karena kita membawa tugas yang besar. Sebagai beberapa kegiatan, tidak hanya soal lomba, soal kegiatan ini, tapi kita mau supaya umat makin disadarkan akan liturgi Katolik yang memang banyak hal belum sampai di kalangan umat. Saya pernah menegur di kampung halaman saya sendiri, karena ada kelompok doa masuk, kelompok doa yang memang agak sedikit ini, tapi saya katakan hati-hati menyimak. Memang itu benar, itu sah. Tetapi mari memperkuat diri kita cukup dulu dengan liturgi kita. Liturgi Ekaristi, lagu-lagu dari masa bakti, lagu-lagu ini belum kuasai, belum dinyanyikan dengan hati juga. Kenapa sudah mau ke tempat yang lain? Karena doa-doa atau persekutuan dia mengajak umat untuk, saya pikir, bukan semakin mendekati liturgi, pemahaman liturgi Katolik yang sesungguhnya, tapi justru membawa keluar. Sehingga yang tidak paham liturgi makin tidak paham. Ini dengan sederhana sekali dengan merayakan hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus ini, mari kita membawa diri kita sederhana. Bagaimana kita dari generasi kedua Santo ini, kekurangan kelemahan kita, juga kelebihan-kelebihan kita ingin Tuhan pakai. Bagi tema kita berjalan bersama. Di LP3K, kota, kabupaten, juga provinsi, kita dengan kekurangan kelemahan kita masing-masing. Tapi kita berjalan bersama, seperti Paulus dan Petrus yang berjalan bersama, kita berjalan bersama untuk misi ini. Orang boleh katakan apapun tentang kita, terutama misi kita yang jelas untuk majuan liturgi demi mendidik umat untuk tugas-tugas ini. Apapun tantangan bisa kita terobos, bisa kita wujudkan. Dan ini memerlukan waktu, tenaga, juga pengorbanan yang harus kita lakukan. Semoga kita selalu disemangati. Santo Petrus dan Paulus sudah memberikan teladan baik, inspirasi baik bagi kita untuk berjalan bersama sebagai saudara untuk mewujudkan apa yang diharapkan gereja atas kita semua. Tuhan berkati. Amin. Mari berdiri. Ungkapkan iman kita bersama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Saudara-saudari, marilah pada hari raya ini kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Semoga berkat dukungan doa Santo Petrus dan Paulus, Allah mengaruniakan rahmat-Nya kepada kita. Marilah kita mohon dengan menjawab, Tuhan ingatlah akan gereja-Mu. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, tuntunlah gereja-Mu dengan Roh Kudus untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Tuntunlah pula Bapa Suci dan para uskup agar menjadi batu karang iman kami serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Bagi bangsa-bangsa, ya Bapa, tuntunlah bangsa-bangsa untuk memahami warta Injil dalam corak hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang di daerah terpencil, ya Bapa, bantulah saudara-saudara kami yang berada di daerah terpencil agar tersedia bagi mereka sarana-sarana untuk mengenal Injil. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Bagi kita di sini serta semua jemaat Kristiani, ya Bapa, bantulah kami untuk saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, telah menyertai seluruh raker dan kesparani kami ini kemarin hingga hari ini. Dan keputusan-keputusan yang telah kami buat sehubungan dengan berjalan bersama menyukseskan kesparani di provinsi kami. Semoga ya Tuhan, Engkau selalu menguatkan semangat kami seperti yang Engkau menguatkan semangat Santo Petrus dan Paulus dalam seluruh kewartaan